Halo Ces, Ngompas Channel balik lagi dengan salah satu kasus pembunuhan berantai yang nggak terpecahkan, yang terkenal dengan sebutan The Cleveland Torso Murder atau dikenal dengan sebutan The Mad Butcher. Ini adalah salah satu serial killer yang cukup melegenda, di mana si pelaku beraksi di wilayah kumuh bernama Kingsbury Run di Cleveland, Amerika Serikat selama kurang lebih 4 tahun dan pelaku nggak pernah berhasil diidentifikasi. Total korbannya paling nggak mencapai 13 orang yang semuanya dihabisi dengan cara yang sangat-sangat brutal. Mereka semuanya ditemukan dengan kondisi tanpa kepala dan tubuh yang sudah dimutilasi. Seperti apa detail kasusnya, siapa aja korbannya, dan apa motifnya? Pastinya tonton terus video ini sampai habis, Ces. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, kalian bisa berikan dukungan dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya pastinya. Biar kalian selalu dapat video-video terupdate atau terbaru dari channel ini. Mari kita mulai pembahasan kasus ini tentunya dengan sama-sama menyimak intronya dulu, Ces. Afraid of the dark? Are you scared? Ya, antara tahun 1935 sampai 1938, seorang pembunuh berantai ini beraksi di wilayah Kingsbury Run di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Sang pembunuh berantai ini, dia dikenal karena dia beraksi secara sangat sadis atau sangat keji. Ia memenggal kepala korbannya saat mereka dalam posisi masih hidup, ya. Sebagian kemudian dikebiri dan semua korban ditemukan dalam keadaan tubuh yang nggak lagi utuh. Butuh waktu berhari-hari buat nemuin anggota tubuh para korban ini yang emang saling tercerai-berai begitu dan dibuang di tempat yang berbeda, bahkan dalam beberapa kasus beberapa bagian tubuh korban ini nggak pernah ditemukan sama sekali. Kingsbury Run sendiri adalah tempat yang kumuh, suram dan bisa dibilang sangat berbahaya pada era tahun 1930-an. Gelandangan di mana-mana, sebagian emang akibat dari depresi besar atau Great Depression yang melanda Amerika saat itu. Di mana saat itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan menderita kesulitan ekonomi atau kesulitan secara finansial. Area kosong di mana Kingsbury Run kemudian menjadi tempat bagi para tunawisma untuk mendirikan tempat tinggal ala kadarnya di sana. Sementara itu area di sebelah timurnya dipenuhi dengan bar, sarang judi, dan rumah bordil yang bernama Roaring Third. Reputasi sebagai tempat yang berbahaya semakin kuat saat di wilayah itu ditemukan mayat seorang wanita, tepatnya pada September 1934. Mayat itu dia tampak bukan sepertinya sih, emang udah diamputasi ya, atau dimutilasi pada bagian lututnya. Mayatnya ditemukan seorang pria muda yang melihatnya hanyut di tepi Danau Erie ya, di sebelah timur, di sebelah timur, namanya apa ya berarti ya, Bretton Heart gitu ya. Kemudian ada Kolonel A.J. Pierce yang dia menemukan adanya semacam bahan kimia pada mayat itu yang membuat kulit mayat itu dia menjadi merah, keras, dan sangat kasar. Pencarian terhadap potongan tubuh lainnya membawa polisi pada penemuan bagian tubuh lainnya. Tubuh itu adalah tubuh dari seorang wanita berusia 30 tahunan ya, yang kemudian disebut dengan nama atau disebut dengan istilah gitulah, Lady of Leg ya, dan kepala wanita ini nggak pernah ditemukan sama sekali. Tapi saat itu polisi nggak menetapkan bahwa ini adalah korban pertama pembunuh berantai tersebut ya, pembunuh pertama dia nggak menetapkan wanita ini sebagai korban pertama dari si pembunuh berantai tersebut gitu. Sehingga dia ya disebut sebagai korban kenal gitulah, hingga akhirnya bertahun-tahun kemudian para detektif kemudian menyadari kalau profil korban ini cocok dengan pola pembunuhan sang pembunuh berantai tadi. Pada September 1985, ini dua orang remaja laki-laki menemukan mayat di Bukit Jackass ya, dalam kondisi
terpotong di bagian pinggul dan udah dikebiri gitu. Mayat itu adalah seorang laki-laki kulit putih berusia sekitar 20 tahunan. Tubuhnya emang tampak udah dibersihin di suatu tempat sebelum diletakkan di tempat di mana dua remaja tadi menemukannya gitu. Pada mayatnya masih melek yang pada mayat itu yang masih melekat hanya sepasang kaos kaki aja. Sementara itu ada juga luka bakar di pergelangan tangannya dia. Kolonel Pierce Kolonel Pierce, dia bisa mastiin kalau penyebab kematiannya yang nggak lain adalah karena disertai dengan pemenggalan kepalanya. Saat sidik jari korban diidentifikasi, polisi berhasil mendapatkan identitas aslinya. Namanya adalah Edward Andresi, berusia 28 tahun. Andresi sendiri dia memiliki beberapa catatan kriminal juga di kepolisian. Dia juga dikabarkan merupakan seorang gay dan sering mengunjungi rumah bordil bernama Roaring Third tadi. Polisi kemudian menemukan mayat kedua. Pada mayat kedua ini kepalanya dipenggal dan kemaluannya dikebiri. Usianya sekitar 40 tahunan. Dan kulitnya juga udah disuntik bahan kimia dan mayat ini diperkirakan sudah mati ya beberapa minggu sebelumnya. Penemuan mayat Edward Andresi dan mayat kedua menambah panjang daftar mayat yang ditemukan di Kingsbury Run yang dikaitkan dengan pembunuh yang emang nggak dikenal yang dijuluki sebagai The Mad Butcher tadi. Dan kemudian dikenal dengan sebutan lain yaitu Cleveland Torso Murder. Pada Januari 1936, ya, mayat setengah bagian tubuh wanita ini yang terbungkus koran rapi dan dimasukkan ke dalam keranjang ditemukan di samping gedung ya bernama Hart Manufacturing di Central Avenue dekat East 20th Street. Ya, semuanya ini ya, kecuali kepala ditemukan sekitar 10 hari kemudian di tanah kosong di Orange Avenue. Sama seperti kasus Edward Andresi tadi, penyebab kematian korban adalah pemenggalan kepala tadi. Saat pemeriksaan sidik jari dilakukan, terungkap kalau wanita itu bernama Florence Polillo. Ini seorang pelayan bar yang juga seorang PSK, diceritakan seperti itu. Pada saat kematiannya dia tinggal di East 32 ya, Street and Carnegie, tepat di samping atau di tepi rumah bordil Roaring Third tadi gitu. Kemudian di bulan Juni di tahun yang sama, di dekat jembatan East 55 Street ya, di Kingsbury Run ini, ada dua bocah laki-laki yang menemukan kepala seorang laki-laki kulit putih dalam keadaan dibungkus dengan sepasang celana panjang. Besok paginya, polisi menemukan mayat laki-laki berusia 20 tahun dibuang di depan gedung polisi Renald Nikkei. Ya. Mayat ini tampak udah dibersihin dan kehabisan darah katanya ya. Mayat ini utuh kecuali bagian kepalanya hilang ya, jatuhnya nggak utuh juga gitu ya. Intinya posisi kepalanya udah nggak ada gitu. Terlepas dari serangkaian tes sidik jari dan adanya 6 tato berbeda di tubuh dia, tetap aja ternyata polisi nggak pernah bisa menemukan identitas si korban tadi. Sebulan kemudian, yaitu di Juli 1936, lagi-lagi ditemukan juga mayat. Ya. Kali ini lelaki kulit putih yang usianya sekitar 40 tahun. Dia dipenggal ketika berjalan melalui hutan di dekat Clinton Road and Big Creek. Korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 2 bulan sebelumnya. Kepalanya emang udah dipenggal dan ditemukan gak jauh dari sisa jasadnya tadi. Dilihat dari bekas darah yang merebes ke tanah, ya diduga kuat dia memang dihabisi di tempat di mana dia ditemukan gitu. 2 bulan berikutnya, pada September 1936, tubuh seorang pria nggak dikenal ditemukan juga di sebuah selokan. Tubuh yang ditemukan itu hanya tubuh bagian bawah dan kakinya aja. Korban berusia sekitar 20 tahun. Penyebab kematiannya adalah pemenggalan kepala juga dan identitasnya nggak diketahui sama sekali. Kolonel Pierce kemudian menduga kalau kemungkinan besar pembunuh berantai ini adalah
orang yang tahu dengan baik atau orang yang sangat menguasai anatomi tubuh manusia. Karena menurut Pierce, kepala para korban ini dipenggal dengan satu kali tebasan, ya, yang membuat korbannya ini meninggal seketika gitu. Kalau dilihat dari bekas tebasan di leher, ya, pelaku ini dia benar-benar seseorang yang sangat ahli dan nggak ragu-ragu untuk melakukan aksinya itu gitu. Ini menurut keterangannya si Kolonel Pers tadi. Kemudian Direktur Keselamatan Kepolisian bernama Elliot Ness, ya, dia menerima tekanan yang sangat hebat, ya, desakan yang sangat hebat dari publik pada saat itu dan juga dari wali kota saat itu yang bernama Harold Burton. Kemudian Departemen Kepolisian menempatkan detektif bernama Peter Merillo dan Martin Zelewski untuk mengusut kasus ini. Saat itu ada pergantian dari Kolonel Pers yang digantikan oleh Sam Gerber. Sementara itu korban dari keganasan pembunuh berantai ini ya masih terus aja berjatuhan gitu. Pada Februari 1937, tubuh seorang wanita yang terbawa arus ke pantai timur Brechtenal tadi ditemukan, ya. Usianya dia ini sekitar 20 tahun dan mayat ini nggak pernah berhasil diidentifikasi. Penyebab kematiannya kalau untuk yang ini dia bukan pemenggalan, tapi sepertinya dia emang udah mati begitu kepala dia dimutilasi. Kemudian pada Juli 1937, seorang remaja menemukan tengkorak manusia di bawah jembatan Loren Carnegie. Di sebelahnya ada tas goni, ya, berisi sisa-sisa kerangka dari seorang wanita kulit hitam yang usianya diperkirakan sekitar 40 tahunan. Dan dari pemeriksaan gigi wanita itu dikenali dia bernama Rose Welles dari Scoville Avenue. Masih di bulan yang sama, korban ke-9 ditemukan gitu ya. Jasadnya ditemukan ya lagi-lagi tanpa kepala di perairan Sungai Cuyahoga ya. Korban yang berusia sekitar 30 tahunan ini ditemukan dalam kondisi perut yang udah dihancurkan dan jantungnya dikoyak katanya. Kemudian pada April 1938 korban berikutnya kembali ditemukan di Sungai Cuyahoga juga ya. Kali ini yang ditemukan adalah tubuh bagian bawah, yaitu kaki aja. Sebulan kemudian barulah bagian tubuh lainnya ditemukan di 2 tas goni. Untuk pertama kalinya, Kolonel Gerber dia menemukan adanya obat-obatan dalam tubuh korban dan dia menduga kalau para korban ini kemungkinan diberi obat tertentu yang bisa melumpuhkan si korban tadi sebelum akhirnya dieksekusi atau dihabisi. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada Agustus 1938, ditemukan lagi tubuh seorang wanita yang terbungkus blazer biru berkancing dan dibungkus lagi dengan selimut tua ya. Kaki dan tangan korban ditemukan terpisah di dalam kotak yang dibungkus dengan kertas lalu diikat dengan karet gelang. Kepalanya juga dibungkus dengan cara yang sama gitu ya. Beberapa bagian tubuh korban yang lain seolah seperti sudah didinginkan sebelumnya atau dibiarkan terkena angin gitu. Saat polisi lagi nyari potongan tubuh lainnya, ya, polisi menemukan sisa jasad diletakkan hanya beberapa meter dari jendela kantor polisi atau jendela ruangannya si Elliot Ness tadi. Sang pembunuh berantai ini dia seolah-olah apa yang ngejek petugas gitu, yang emang sudah sangat frustasi, nggak bisa memecahkan kasus ini. Kemudian pada tengah malam di tanggal 18 Agustus 1938, Elliot dan 35 orang petugas polisi dan detektif, kemudian mereka menggerebek Kingsbury Run. Dia mengusir sekitar 300 orang dan atas perintah Elliot Ness juga sekitar 100 rumah kumuh di sana kemudian dibakar habis. Dan tindakan ini tentunya mendapat kritikan tajam dari para pers ya dan publik saat itu tentunya. Warga pun semakin takut ya, para kritikus mengatakan kalau tindakan Ness ini dinilai nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi faktanya nggak ada lagi mayat yang ditemukan setelah kejadian pembakaran itu. Kemudian pada Juli 1939 ya, Sheriff County bernama Martin O'Donnell, dia menangkap pria bernama Frank
Dolezat ya. Ini pria berusia 32 tahun atas tuduhan pembunuhan terhadap Florence Polillo tadi. Dolezal, sorry, bukan Dolezat. Dolezal diketahui dia tinggal bersama wanita itu ya selama beberapa waktu, dan penyelidikan selanjutnya kemudian mengungkapkan kalau dia juga nggak mengenali Edward Andrassy dan juga Rose Wallace atau dua korban lainnya. Dolezal pun juga diketahui sering mengunjungi bar di Roaring Tut tadi. Orang-orang menyebut dia ini sebagai pria pemarah, dan dia bakal mengancam siapapun saat dia dalam kondisi mabuk. Setelah ditangkap, pengakuan Dolezal ini cukup membingungkan, tapi dengan detail yang sangat rapi katanya. Seolah-olah dia ini udah dilatih atau udah disetting gitu ya sebelumnya untuk mengaku kepada polisi kalau dia adalah si pelaku pembunuhan berantai tersebut yang selama ini emang lagi dicari-cari. Meskipun polisi awalnya mengklaim kalau Dolezal ini sudah mengaku, tapi ada spekulasi kuat yang menyebutkan kalau dia ini emang udah dilatih sebelumnya untuk ngaku gitu. Tapi sebelum dia menjalani sidang ya, kemudian dia ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri atau gantung diri di selnya. Mungkin karena dia sebetulnya bukan pelaku gitu ya, dan dia dihukum karena disangka sebagai pelaku, makanya kemudian dia bunuh diri. Setelah kematian si Dolezal ya, proses otopsi kemudian mengungkapkan kalau 6 tulang rusuk Dolezal ini patah katanya ya, saat dia berada di dalam sel tahanan si O'Donnell tadi ya. Padahal sebelum dibawa ke kantor polisi, dia kondisinya masih baik-baik aja. Jadi ada dugaan kuat kalau dia emang disiksa di dalam penjara gitu ya. Publik kemudian dia menduga ya kalau kesaksiannya emang berada di bawah tekanan, dan dia sebetulnya diperintahkan untuk mengaku apa yang nggak dilakukan sama dia. Kemudian terungkap juga kalau O'Donnell ini adalah satu-satunya orang ya yang percaya kalau Dolezal ini adalah si Cleveland Torso Murder tadi atau si Matt Butcher tadi ya. Beberapa waktu kemudian seorang dokter bernama Francis Sweeney ini ditangkap. Dia diyakini sebagai The Cleveland Torso Murder tadi ya. Sweeney sendiri dia adalah mantan prajurit medis pada Perang Dunia ke-1 yang dia bertanggung jawab pada kegiatan amputasi prajurit di lapangan. Dia secara pribadi diwawancari oleh Ness dan diberi 2 tes poligraf terpisah gitu ya, tapi dia gagal dalam tes tersebut. Dia kemudian diketahui menderita penyakit mental atau gangguan jiwa. Ness yang ngerasa udah menemukan pembunuh sebenarnya kemudian terus menekan si Sweeney tadi. Sayangnya Sweeney ternyata adalah sepupu dari anggota Kongres bernama Martin Sweeney. Hal ini jelas akan bakal tambah memperumit masalah gitu ya. Apalagi setelah itu Francis Sweeney ini secara sukarela dia menyerahkan diri ke lembaga rehabilitasi mental yang membuat dia bakal jadi jauh di luar jangkauan hukum Sines gitu ya. Secara kebetulan setelah Sweeney dia masuk ke panti rehabilitasi mental tadi ya, kemudian pembunuhan dan penemuan mayat nggak terjadi lagi gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah emang si Sweeney ini sebagai pelaku gitu ya. Tapi setelah itu polisi Cleveland kemudian dia tetap terus melakukan penyelidikan ya untuk kasus kejahatan ini. Sejak tahun 1939 nggak ada informasi baru yang ditemukan pada kasus ini. Kemudian setelah itu kasus The Matt Butcher atau The Cleveland Torso Murder ini menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai yang nggak terpecahkan, baik siapa pelakunya maupun apa motif dibalik kejahatan itu. Nah, temuan terbaru gitu ya, ada pada tahun 2011 di mana putri mendiang detektif Peter Merylo ini dia menghubungi Museum Kepolisian Cleveland dengan membawa informasi bahwa dia memiliki salinan file ayahnya tentang kasus ini. Dokumen-dokumen itu termasuk diantaranya adalah hasil otopsi, catatan dari rumah sakit jiwa ya, dan beberapa hasil wawancara dengan si Sweeney ya. Cukup banyak mozaik-mozaik sih ya,
petunjuk-petunjuk yang cukup janggal tentang siapa sebenarnya si pelaku ini ya. Bisa jadi Dolezal, bisa jadi si Sweeney, atau bahkan ada pelaku lain dari nama-nama yang disebutkan di kasus ini gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan bye.